Ekspedisi pertama, tahun 1936. Ekspedisi Kartens oleh A.H. Collins, F.J. Wiesel dan geolog Jean-Jacques Dozy, merupakan kelompok luar pertama yang mencapai Gunung Gletser Jayawijaya dan menemukan Erzberg. Tahun 1963, ekspedisi Freeport oleh Forbes Wilson dan Del Flynn untuk menemukan kembali Erzberg. Tahun 1967, penandatanganan kontrak karya atau KK1, yang merupakan salah satu pionir penanaman modal asing pertama untuk jangka waktu 30 tahun setelah beroperasi. Tahun 1972, Freeport memulai produksi penambangan dan pengolahan biji. Pengapalan konsentrat dilakukan pada tahun berikutnya. Tahun 1988, penemuan cadangan Grasberg. Tahun 1991, penandatanganan kontrak karya atau KK kedua, yang merupakan pembaharuan KK1, untuk jangka waktu 30 tahun dengan hak perpanjangan sampai dengan 2 kali 10 tahun. Tahun 1967 adalah periode penting bagi keberadaan Freeport di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 7 April tahun 1967, atau belum genap 2 bulan setelah resmi menjadi Presiden kedua Indonesia, Soeharto memberikan izin kepada Freeport Sulphur of Delaware untuk menambang di Papua. Selama masa pemerintahan Orde Lama, Presiden Soekarno sama sekali belum pernah mengizinkan investasi perusahaan asing di Indonesia. Dengan kata lain, Freeport adalah perusahaan penanaman modal asing atau PMA pertama di tanah air. Saat Orde Baru masih seumur jagung, ekonomi Indonesia terbilang masih karut-marut. Meletusnya peristiwa G30 SPKI dan huru-hara di sejumlah daerah pasca peralihan kekuasaan membuat situasi ekonomi tidak stabil. Salah satunya adalah inflasi yang mencapai 600 sampai dengan 700% yang ditandai dengan meroketnya harga kebutuhan pangan. Otomatis pembangunan infrastruktur terhenti saat itu. Presiden Soeharto bergerak cepat melakukan stabilisasi ekonomi, termasuk membuka keran investasi bagi Freeport. Penandatanganan kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat tersebut dilakukan di Departemen Pertambangan Indonesia. Ketika itu, pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan, Insinyur Slamet Bratanata, dan Freeport oleh Robert C. Hill sebagai Presiden Freeport Sulphur, serta Forbes K. Wilson sebagai Presiden Freeport Indonesia, anak perusahaan Freeport Sulphur. Penandatanganan KK disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green. Freeport mendapat hak konsesi lahan penambangan seluas 10.908 hektar untuk kontrak selama 30 tahun, terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan. Soeharto meresmikan operasional Freeport, namun meski sudah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia di tahun 1967, Freeport baru bisa benar-benar menambang emas dan tembaga di Papua pada tahun 1973. Penambangan Erzberg dimulai Freeport pada bulan Maret tahun 1973.
pusaka Abadinan Jaya, sejak dulu kala menjadi puja-puja bangsa. Di sana Pada bulan Desember tahun 1973, pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan Jepang. Saat itu Presiden Soeharto bahkan terbang langsung ke Papua untuk meresmikan fasilitas produksi di Tembagapura. Pesawat ini membawa tamu istimewa yang mulia Presiden Soeharto. Bersama dengan pejabat lain, beliau datang untuk meresmikan pembukaan fasilitas penambangan. Dalam pidatonya, Soeharto begitu tampak sumringah dengan keberhasilan pertambangan di Freeport. Menurut Soeharto, investasi Freeport di Indonesia adalah bukti kepercayaan investor menanamkan uangnya di Indonesia. Praktis setelah masuknya Freeport, arus investasi asing begitu deras masuk ke Indonesia. Investasi terbesar berasal dari Amerika Serikat dan Jepang. Freeport diberikan izin menambang selama jangka waktu 30 tahun dalam skema kontrak karya atau KK yang bisa diperpanjang. Pada awal kehadirannya, Freeport juga sempat berkonflik dengan penduduk setempat, terutama suku Amungme. Dalam kontrak karya pertama, disepakati royalti untuk pemerintah Indonesia dari penambangan tembaga yang dilakukan Freeport, sebesar 1,5% dari harga jual, jika harga tembaga kurang dari $0,9 AS per pound, sampai 3,5% dari harga jual, jika harga $1,1 AS per pound. Sedangkan untuk emas dan perak, ditetapkan sebesar 1% dari harga jual. Jelang kontrak karya berakhir, Freeport menemukan cadangan Grasberg atau tepatnya pada periode tahun 1980 sampai dengan tahun 1989. Kemudian pada tahun 1991, pemerintah Indonesia mengizinkan Freeport untuk terus menambang di Papua, untuk jangka waktu 30 tahun ke depan atau hingga tahun 2021, dengan hak perpanjangan sampai dengan 2 kali 10 tahun. Di Papua, Freeport tidak hanya menambang tembaga, namun juga menambang emas dan perak. Grasberg bahkan disebut-sebut sebagai tambang emas terbesar di dunia. Tahun 1995, penyelesaian pembangunan kota Kuala Kencana di dataran rendah, suatu fasilitas dan sarana prasarana pendukung operasi produksi penambangan. Tahun 1996, Freeport memulai dana kemitraan 1% dari penjualan perusahaan bagi pengembangan masyarakat lokal yang dikelola institusi masyarakat tambahan dari program CSR yang dilakukan langsung oleh perusahaan. Tahun 1997,
Penyelesaian dan pengoperasian PT Smelting di Gresik, Jawa Timur, fasilitas pemurnian yang menghasilkan katoda tembaga pertama di Indonesia. Rata-rata 40% produksi konsentrat perusahaan dimurnikan di smelter ini. Tahun 2004, Freeport memulai investasi proyek pengembangan bawah tanah sebagai kelanjutan dari tambang terbuka Grasberg yang berakhir di tahun 2018. 9 miliar dolar AS telah diinvestasikan dan tambahan 20 miliar dolar akan diinvestasikan sampai dengan tahun 2041. Tahun 2018, penandatanganan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK yang merupakan perubahan bentuk dan perpanjangan usaha pertambangan sampai dengan tahun 2041. 51,24% saham perusahaan dimiliki oleh pihak nasional Indonesia. Pada tahun 2018, Freeport juga memulai pembangunan tambahan fasilitas pemurnian tembaga dan fasilitas pemurnian logam berharga. Sampai akhir menutup mata. Di sana tempat lahir besar.